kebijakan-kebijakan Bapak di Jakarta tuh saya setuju sekali, Pak. Kebijakan apapun saya setuju, Pak. Buat Jakarta lebih baik saya setuju, Pak. Karena saya warga Bogor, Pak. Jadi nggak ngefek. Gimana, Pak? Pak sering nonton stand up comedy, Pak? Ya, kadang-kadang kalau lagi mandinya sore, minggu, ya nonton di kamar mandi. Nontonnya di kamar mandi, jadi TV-nya di kamar mandi, Pak? Iya. Waktunya orangnya sibuk. Jadi sempat nonton tuh di kamar mandi. Jadi TV-nya di kamar mandi nyala, Pak Ahoknya di ruang tamu. Nonton sana. Sebetulnya bukan, maksudnya tuh kalau lucu ketawa-ketawa, kan kita jaim dong. Kucing lewatnya diomelin. Masa nonton stand up comedy bisa ketawa? Apa sih lucunya nih orang? Nggak lucu kan? Jadi makanya kalau nonton TV terus ketawa-ketawa, bini gue pikir ini udah mulai nggak waras nih. Orang nggak lucu diketawain. Jadi biar jaim jaga image, nontonnya di kamar mandi. Kalau di nonton live gitu, di depan publik, paling ketawanya. Kan masih marah-marah mulu gitu dong, ya. ke depan publik dong. Kalau di kamar mandi beda tuh. Silakan, Pak. Langsung menuju tanya jawab diri. Beri tepuk tangan untuk Arif Didu. Assalamualaikum, selamat sore. Wih, ngeri nih, mimpi apa ya? Stand up di depan Bapak Ahok ya. Pak, nonton di mana? Kamar mandi? Baik-baik kesetrum. Iya, orang kalau tendang setrum berabe ya. Ini disuruh ngomongin seandainya gue jadi pemimpin. Nggak ngeyakinin gini ya. Iya, ngomongin jadi pemimpin Jakarta misalnya. Kebetulan saya di Tangsel, Pak. Jadi sama kayak Dede, apapun kebijakannya saya setuju aja gitu. Karena saya cari makannya di Jakarta kebetulan. Ngomongin sekarang mestinya yang diomongin pertama adalah staf-staf pemerintahan kotanya, ya nggak, Pak? Banyak yang komplain katanya kerjanya lelet gitu. Sebetulnya solusinya gampang. Mereka sistemnya jangan digaji. Sistemnya insentif. Jadi kalau pelayanannya kurang, jangan dikasih duit. Jadi misalnya ada warga yang KTP-nya nggak diurus, jangan dibayar merekanya. Jadi tiap pagi itu kalau lagi briefing, Pak, tanyain, kemarin udah ngurus KTP warga berapa biji? 8, kurang 2, cari lagi. Jadi dia suruh turun ke jalan, ayo yang KTP-nya belum kelar saya urus, saya KTP bersih gitu. Jadi bisa bikin sistem poin, baru 8, kurang 2, cari lagi gitu. Jadi kalau 2 nggak ini angus, bulan depan lu cari lagi, didabelin lagi targetnya, ya nggak? Begitu. Ngomongin lagi apa? Macet. Gue juga naik motor, cuma suka sebel juga sama pengendara motor. Yang rabas itu apa? Jalur busway. Buat yang nerobos ke jalur busway, pengendara motor, kasih aja yang dia takutin. Sebenarnya gampang, pengendara motor takutnya apa sih? Hujan, ya. Jadi kita bikinin aja tuh hujan buatan sepanjang jalur busway. Iya benar. Pasti dia nggak mau, pasti begitu masuk hujan minggir gitu, jadi kosong. Terus ngomongin lagi, banyak kejadian kecelakaan di pintu perlintasan kereta api. Karena apa? Padahal palangnya udah ada dari besi, tapi tetap diterabas. Yang nyebelin apa? Suka ngeliat gitu. Teng, 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 udah ditutup nih. Pengendara motor ngek, diangkat. Ya. Ini otaknya di mana dia? Dia pikir kereta dari ongol-ongol. Itu besi. Solusinya gampang sebetulnya. Dikasih besi seberat, setebal apa juga pasti diterabas sama dia. Jangan dikasih palang. Nih solusinya gampang. Di setiap pintu perlintasan kereta, taruh mobil tangki, mobil tinja. Ya, begitu bunyi sirinnya teng 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 teng, operatornya naik tuh, ambil tuh selang, terabas lo, gue semprot lo, deh, pasti nggak mau, motor, belum lagi itu yang knalpotnya berisik kan, itu mesti dicari solusinya. Soalnya nyebelin apa? Di tempat gue tinggal ada tukang somai, ini knalpotnya sok gaul, berisik. Udah gitu ngebut lagi. Saban sore ini kalau mau lewat nih, gue kepengen beli, ya kan?
somai gitu, gue ambil piring ini, somai. Ini dia niat dagang apa kagak sih? Ngebuat. Ini gara-gara knalpotnya juga kan berisik. Jajanan SD ini juga mesti jajanan SD. Pernah perhatiin nggak? Kalau ada anak SD abis jajan nih, makan gitu, jajan, itu bukan kayak abis jajan, kayak abis pulang ngecat tembok. Tangannya berwarna semua kan? Segala pewarna tekstil. Tuh gue ngeri gitu, makan cireng sarung. Iya. Belum lagi yang pakai formalin. Bakso, kalau nggak kenyal nggak laku. Gue ngerinya apa? Lu lagi makan nih, bakso lu kepleset jatuh. Bukannya hancur tapi membel gitu. Karena formalin. Oke, terima kasih. Gue Arif Didu. Oke. Pak Ahok, ini salah satu stand up komedi Indonesia. Arif Didu, tepuk tangan sekali lagi. Ini dari, kalau dilihat dari program-programnya Pak, gimana nih Pak? Saya khawatir kalau dia ikut mencalonkan diri jadi gubernur DKI, kalah saya nih. Kenapa Pak? Kok Karena idenya luar biasa. Kita pusing mikirkan soal Jarod Baswi. Baru hari ini saya dapat ide. Kasih hujan buatan. Benar. Idenya bagus. Daripada kita pakai separator, mau pakai RFID, mau pakai CCTV, nggak takut. Pusing teknologi. Hujan buatan doang. Benar. Tapi kalau hujan buatannya apa? Diisi air orang. Hitam lagi tuh. Ini saingan berat saya nih. Saingan berat ya Pak? Iya memang dari bobot aja kalah Bapak ini. Arif Didu Pak. Wah, awas tuh, udah inget nama lu nih. Satu. Siap jadi staff ya? Siap. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Arif Didu. Pak, saya masih punya ini stand up comedian, masih ada banyak Pak yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kita bakalan lihat Pak. Masih kuat Pak? Kuat. Menerima ide-ide yang Luar biasa. luar biasa itu Pak. Kita bakalan saksikan lagi, kita bakalan balik lagi, kita lihat stand up komedian yang berikutnya. Jangan mana-mana, tetap di Stand Up Comedy. Ganti aja pilihan gandanya pakai huruf Arab gitu ya. Jadi kan kalau ditanya, cok nomor 3, Ain. Oke, masih di Stand Up Comedy. Kita langsung saja Pak, panggilkan yang berikutnya nih Pak. Ini dari kalangan muda Pak. Dari pemuda ini. Langsung saja kita sambut, ini dia. Muhadli Aco. Ya, selamat sore semuanya. Audisi jadi pemimpin ya, dan gua dari Tanjung Priuk. Jadi kalau misalnya gua terpilih jadi pemimpin, visi pertama gua adalah ingin mengentaskan kekerasan yang ada di Tanjung Priuk. Karena di sana serem banget. Tanjung Priuk itu kalau misalnya lu keluar malam-malam, itu bisa jadi ada yang nempelin pisau di sini. Beneran. Makanya kalau gue jadi pemimpin, gue harus bikin kekerasan tuh menurun. Jadi kekerasan di sana udah agak menurun, nanti bukan di sini tempelin tapi di sini pisaunya. Turun ya. Ya. Tapi meskipun gue dari Tanjung Priuk, gue nggak akan meniru langkahnya Pak Jokowi kemarin ya. Karena dia mau mengumumkan kabinet di Tanjung Priuk. Gue nggak akan pilih Tanjung Priuk. Itu salah lokasi beneran. Karena kalau misalnya gue sampai naik pengumuman kabinet di Tanjung Priuk, baru naik panggung, mungkin di belakang udah teriak, udah dangdut aja, dangdut. Cita-cita tak. Orang Priuk itu nggak perlu pengumuman kabinet, butuhnya dangdut kalau di sana. Itu kebutuhan primer mereka. Jadi sandang, pangan, dangdut kalau di sana. Dan yang pertama, gue akan menyorot masalah kemacetan transportasi ya. Itu kan banyak banget angkot ngetem. Sebetulnya yang bikin angkot ngetem itu karena dia masih kuat duduk lama-lama. Iya kan? Makanya dia ngetem. Meskipun ada polisi, ya dia maju. Abis itu dia berhenti lagi. Karena dia masih kuat duduk. Jadi kita harus bikin hukuman yang bikin dia nggak kuat duduk. Caranya apa? Kita suruh pakai balsem. Udah. Jadi polisi tuh nggak usah bawa pistol, nggak usah bawa pentungan, tinggal bawa balsem. Di dekat halte kalau dia mau berhenti, gitu kan? Udah. Dan nanti penumpangnya juga akan kapok. Misalnya dia pengen turun sembarangan, bang, kiri itu ada balsam di depan gitu. Ini aja belum sembuh gitu kan? Akhirnya dia nggak berhenti gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pasar tradisional. Kita tuh lagi bertarung dengan minimarket. Kita kalah pamor pasar tradisional. Kenapa coba orang sekarang malas ke pasar tradisional? Karena malas digodain preman. Ya kan? Lu pakai celana gemes dikit, disuit-suitin. Kemarin gue lihat tuh di pasar tuh, orang ada yang pakai celana pendek, celana gemes, disuit-suit. Pas dilihat, wah emak gua ternyata tuh. Emak ngapain pakai celana gemes? Itu rok gua lu pakai sini balikin. Oh ternyata dipakai anaknya gitu ya. Jadi kita harus bikin nyaman gitu. Tapi yang paling penting menurut gua kalau gue jadi pemimpin itu akan menyelesaikan masalah pendidikan. Gue tuh prihatin ya. Kayak misalnya kalau kita ketik di Google, anak SMA, coba yang keluar apa? Prestasi apa bukan? Bukan. Yang keluar tuh video porno. Iya kan? Gue tuh sedih ngelihatnya. Yang bikin gue sedih satu pun gue nggak punya videonya. Itu yang bikin gue sedih ya. Jadi sekarang tuh harus ada pengawasan gitu. Karena ini disebabkan banyak anak SD sekarang udah mulai berani pacaran. Jadi harus dipasangin tuh CCTV apa segala macem gitu kan. Supaya mengontrol orang anak-anak SD yang udah mulai bertingkah laku yang gak semestinya. Kayak kemarin di sosial media ada kasus anak SD. Anak SD itu ngupload foto ciuman cowok sama cewek. Bukan cowok sama kaleng kerupuk ya, cowok sama cewek. Itu juga bikin gua marah. Yang bikin gua marah, gila kalah gua sama anak SD gitu. Marah banget gua ngeliatnya tuh. Itu penggunaan CCTV yang bener tuh di situ, di lorong-lorong sekolah yang gelap-gelap, bukan dipakai buat mantau ujian, itu salah. Itu bikin anak jadi tertekan saat ujian ya. Ngapain coba ujian UN diawasin pakai CCTV, kan kasihan gitu kan. Anak-anak tuh jadi ngerasa diawasin apa segala macem. Padahal sebetulnya supaya bikin anak-anak nggak nyontek itu solusinya gampang, nggak usah pakai CCTV, kemahalan. Ganti aja pilihan gandanya pakai huruf Arab gitu ya. Jadi kan kalau ditanya, cok nomor 3, ain. Pasti kedengeran gitu kan? Kedengeran. Pasti kedengeran gitu. Jadi nggak perlu pakai CCTV gitu. Dan yang kedua, selain masalah pendidikan, itu masalah televisi, hiburan ya. Gua nggak masalah acara-acara di TV itu mungkin ada yang nggak mendidik, nggak apa-apa. Yang penting menghibur paling nggak. Tapi kan ada acara-acara yang menghibur enggak, apalagi mendidik. Contohnya acara-acara mistis, bener nggak? Acara mistis tuh menghibur juga enggak, nakut-nakutin, mendidik apalagi gitu kan. Tapi disiarin gitu, dan itu lama gitu durasinya. Ada tuh acara yang kayak nguji-nguji nyali gitu kan. Duduk di bawah pohon, terus manggil setan buat ngobrol, ngapain gitu kan. Bukan apa-apa, setan juga butuh istirahat. Ya kan? Udah jam 2 pagi gitu kan. Udah mau tidur, ada cium bau kemenyan, ya syuting lagi gitu kan. Syuting lagi gitu. Coba lu bayangin, kuntilanak jam 2 pagi udah mau tidur, udah cuci muka, udah pakai krim malam, udah pipis. Gitu kan? Tiba-tiba harus syuting lagi, kan kasihan dia gitu. Udah gitu upahnya nggak seberapa, cuma dibayar pakai kembang, sesajen. Kasih kayak apa buat beli daster gitu kan. Kasihan kuntilanak itu ya, yang bikin dia kelihatan serem karena dia pakai daster warnanya putih. Coba kalau daster kembang-kembang. Lu ketemu di jalan, lu nggak bakal takut malah, cekok, kau mau kemana cekok kamu? Itu punggung kenapa bulat-bulat gitu, belatungan gitu ya. Oi koreng ya, makanya jangan digaruk, paling gitu kan. Jadi kita nggak takut gitu. Ini masalah nyari solusi, dan menurut gua buat apa sih acara uji nyali? Nyali itu bukan dilihat dari apakah lu berani ngelihat setan atau ngelihat siluman. Yang namanya nyali adalah kalau lu jadi pejabat dan lu berani ngungkap dana siluman, itu baru nyali. Oke, terima kasih gua Aco. Oke, Muhadli Aco, luar biasa Pak. Dari kalangan muda Pak, konsennya ke pendidikan, ke acara-acara. Kayaknya langsung ini calon kepala Satpol PP. Woi, bentar, Satpol PP Pak. Ya, baru meningkat jadi kepala dinas pendidikan. Oke. Lalu menjadi apa? Komisioner KPI. Masih protes. Saya banyak banget Pak. Namanya juga karena masih muda, iya. jadi karirnya masih bertahap. Oh langsung jadi gede dulu, terus kalau nggak nyampe kasihan jatuhnya gitu. Jadi Saya emang suka nggak nyampe, nggak bertahan. Makanya tadi aku nasihatin gitu, kalau mau cari cewek, dia kan bilang iri sama anak gadis ciuman, anak kecil kasihan kan. Iya Pak. Jadi kalau mau cari cewek itu cari yang paling kaya, yang bapak emaknya udah tua, udah sebentar lagi lewat. Nggak paling cantik, paling pinter. Oh, iya. Kenapa? Supaya kalau dia nolak kamunya cari yang lebih rendah, nggak stres tuh. Lu langsung cari yang jelek, miskin, nolak lu lagi, lu bingung. Iya benar. Oke Pak, terima kasih sarannya Pak. Yang lain nggak berlaku. Buat yang ini Pak. Ya. Aco, Muhadli Aco, kita masih punya
Ada yang lainnya Pak? Ini baru dari kalangan muda. Kita juga ada dari kalangan Yang ini, Parubaya. Parubaya. Tadi kan tua tuh yang pertama Pak. Ini kan kalangan muda. Yang ini Parubaya Pak. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy. Jadi buat lu yang di rumah, tenang, gak usah takut, gak mungkin ada suster ngesot. Kasian loh, karena dia dari rumah sakit ke rumah lu jauh. Kasian dia gak pakai skateboard. Kembali lagi di Stand Up Comedy. Masih bersama Bapak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta. Kita panggilkan ini calon pemimpin dari kalangan stand up komedian yang berikutnya. Kita langsung saja panggilkan. Ini dia, Mongal. Selamat sore semuanya. Kalau seandainya saya jadi seorang pemimpin, saya tuh di sekolah bahkan nggak pernah jadi ketua kelas. Karena selama saya sekolah 7 hari, saya sekolahnya cuma 2 hari. Banyakannya madol, banyakannya bolos. Pas ujian, 8 nilainya. Kenapa bayar? Nah, saya punya usul nih buat, bukan usul, kalau saya jadi seorang pemimpin di Jakarta, yang paling pertama akan saya lakukan adalah melakukan sesuatu yang sangat krusial buat pemakaman, Pak. Jakarta udah kosong, udah nggak ada buat lahan untuk makam, akhirnya tumpang tindih. Bagaimana kalau dia makamnya jangan ditidurin, berdiri. Jadi makamnya jangan dibeginin, kan soalnya agak panjang, mending berdiri. Jadi kalau dia bikin berdiri, kayaknya space-nya banyak kepake. Ya kan? Dan kita akan membuat jenazahnya juga agak bahagia. Setiap minggu kita ganti gaya. Ya kan? Bisa begini, bisa begini. Kan dia berdiri, ya kan? Bisa. Itu bagus. Terus yang kedua, buat pemakaman yang paling penting adalah setiap pemakaman di Jakarta harus diportalin. Biar pocongnya nggak bisa keluar. Karena pocong itu paling takut sama portal. Lu bacain ayat apapun percuma, kan dia ditiket ke telinganya. Jadi dia nggak bisa dengar kita ngomong apa. Sama kayak suster ngesot, keburu nyampe, kita lagi baca-baca dia di kaki. Bos-bos udah belum? Jangan, kalau dibacain bikin kita stres. Kita lagi kayak, saya Kristen, doa Tuhan, engkau tolong, nyampe susternya. Bos, udah amin belum? Nah kan nggak enak ya, nggak enak. Jadi mending langsung aja eksekusi pakai paku payung. Nah ya kalau ada suster ngesot, lucunya suster ngesot cuma di rumah sakit loh. Nggak pernah ke rumah. Jadi buat lu yang di rumah, tenang, gak usah takut, nggak mungkin ada suster ngesot. Kasian loh, karena dia dari rumah sakit ke rumah lu jauh. Kasian dia nggak pakai skateboard. Dia harusnya set, ambil sono tipisnya coy. Kan kasian, kasian. Terus yang kedua nih buat, kalau saya jadi pemimpin adalah saya akan membuat undang-undang untuk orang jelek. Karena orang jelek di Indonesia ini nggak dilindungi. Serius Pak. Kita kemana-mana itu terbuli. Saya ke gereja, ada yang hilang HP, semua langsung ke kita. Saya suka sakit hati, serius. Kadang-kadang saya ngomong, ini nggak tahu gua artis. Serius. Desember tahun lalu, minggu kedua saya ke gereja di Senayan City. Lagi nyanyi bener-bener, tahu-tahu ada hilang handphone. Semua satu bangku ngeliatnya ke... Nggak selesai ibadah gua pulang. Serius, mau kemana aja? Ke mall nih, mau beli, tiap bulan kan ada target beli perhiasan. Duduk di toko emas, ada ibu-ibu 2. Pas kita nyampe, ibu-ibunya pindah. Kenapa? Karena dia ngeliat muka. Jadi bagaimana kalau nanti gue jadi seorang pemimpin, gue bikin undang-undang untuk orang jelek. Jadi agak enak sedikit, kalau perlu orang jelek nongkrong satu tempat. Karena kalau orang jelek semua nongkrong satu tempat, enak. Gak ada yang bisa dibanggain. Sama. Karena kalau kita nongkrong di tempat orang keren-keren, kita terbuli. Minta foto dikirain sopirnya. Jalan yang ganteng di depan, kita belakang dikirain asistennya. Jadi serba salah. Jadi kalau nanti gue jadi taruhlah gue jadi presiden, gue bikin undang-undang serius buat orang jelek supaya dia bisa jadi keren. Ketiga, yang gue harus bikin kalau sekarang adalah sekolah. Bagaimana sekarang sekolah, khususnya mulai dari TK, kalau boleh, jangan ada lagu anak kecil yang nggak masuk di akal. Banyak lagu anak kecil di kita tuh nggak masuk di akal. Pertama tuh, burung kutilang.
Kita selalu nyanyi di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari. Saya pelihara tuh burung. Saya belum pernah burung kutilang sepanjang hari bersiul. Udah begitu lagunya ngomong trilili. Gua beli tuh burung sampai meninggal nggak bunyi trilili. Serius. Jadi kalau boleh di sekolah-sekolah jangan ada lagu-lagu yang kayak begitu. Kayak menanam jagung sampai segitu dalam. Ini lu nanam jagung apa nanam jenazah? Nggak mungkin nanam jagung segitu dalam. Lu cocol aja dia tumbuh. Apalagi banyak lagu bintang kecil di langit yang biru. Sampai sekarang gua belum pernah lihat langit biru. Adanya siang. Jadi di sekolah-sekolah tuh kalau boleh lagu-lagu begitu dihilangkan. Balonku ada 5. Gue kemarin nanya ada beberapa orang di salah satu bioskop di Jakarta, berapakah warna pelangi-pelangi? Ini orang Indonesia jawabnya ada yang 6, ada yang 7, padahal kan cuma 3. Ya kan? Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Merah, kuning, hijau. Cuma 3 warna. Nah, kenapa ada rainbow cake warnanya pink? Ini kue dari mana bisa jadi warna pink pelangi? Itu kalau warna pink ada pelangi di matamu. Yang jomblo. Terakhir, Pak. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan melebarkan Taman Lawang, Pak. Supaya kenapa, Pak? Kalau perlu jangan ada pohon, Pak. Dibikin ruang terbuka supaya nggak akan ada maksiat di situ, Pak. Yang ada cuma pamer. Kenapa? Karena sekarang kalau kita boleh lihat di mall aja KW udah merajalela. Coba lu lihat cowok six pack badan, jalan, diteriakin cing, dia nengok siapa? Ini bahaya nih. Nah, ini usul buat Pak Gubernur. Besok Pak Senin apel karyawan di kantor balai kota. Bapak dari belakang teriak, "Cin!" Lihat siapa yang nengok, Pak. Pasti itu karyawannya KW, Pak. Soalnya cowok normal nggak pakai cin, coy. Ya kan? Coy, dia nengok, oh masih normal. Ya kan? Terus yang paling terakhir, Pak. Monas, Pak, pagarnya kalau boleh dibuka aja, Pak. Tapi pakai setrum. Jangan ada pagar besi. Kalaupun besi tetap dipertahankan, pakai setrum aja, Pak. Jadi dikala orang lompat meninggal menghadap Tuhan. Ya kan? Ya nggak? Setuju nggak? Setuju? Yakin lu setuju? Ya iyalah lu anak Depok. Yang penting kalau gue jadi seorang pemimpin, gue bercita-cita Indonesia harus lebih keren dari sekarang. Men, sekian terima kasih, saya mongol, Pak. Ini ragu Pak saya kalau calon pemimpin kayak gini Pak. Tapi saya bersyukur. Kok bersyukur Pak? Kalau ada kayak begini. Kenapa Pak? Saya nggak berani komentar juga sama ini. Kenapa? Kenapa Pak? Karena dia melebihi saya. Hah? Melebihi dari? Matanya melebihi sipit mata saya. Cinaan ini berarti, cinaan mongol berarti itu. Enggak, saya bukan sipit, Pak. Saya minimalis, Pak. Kayak kita tepuk tangan buat. Terima kasih. Oke. Tuh, bakatnya kan. Iya, Kayak dibawa pulang. dari tampang udah kelihatan emang Pak. Oke, kita bakalan saksikan lagi stand up comedian, masih ada satu lagi. Dan Pak Ahok nanti sudah janji katanya mau stand up juga katanya di depan. Kita masih punya satu lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di stand up comedy. Kita kan kalau udah apalagi kalau udah di mobil, terus di ujung, wah digoyang-goyang. Kita kembali lagi di stand up comedy. Oke, kita bakalan tampilkan nih Pak satu stand up comedian Pak. Ini cita-citanya padahal jadi rockstar nih Pak. Tapi akhirnya terjebak di stand up comedian Pak. Tapi modelnya sih kayaknya cocok jadi pejabat ini. Modelnya sih udah oke ya Pak. Udah oke. Dari tampang sih udah oke ya. Potongan udah tinggal jahitannya aja gitu. Potongannya udah tinggal jahitannya. Baiklah, kita langsung saja panggilkan. Ini dia, Soleh Solihun. Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan marahin Pak ya. Takut dimarahin. Ini Pak Ahok ini nih, aduh, pemimpin paling berani ya.
Dia padahal bukan penduduk asli Jakarta. Please, Pak. Gak apa-apa, kamu agak emosi, gue gebuk Oh, sini iya. kok. Emosi gitu. Pak Ahok ini kalau di film kungfu nih, pendekar-pendekar kungfu yang gampang marah, yang wah, you kill my old master, I will kill you. Pak belajar tai chi, Pak, biar menahan emosi, Pak. Kalau ada yang apa, Pak Haji yang bikin marah, tarik napas, santai. Pak, tips Pak, kalau anggota DPRD bikin marah, tai chi. Tapi saya bukan, ya saya sih tidak pantas jadi gubernur atau apa, saya cuma pantas jadi pemimpin di sholat aja ya. Itu juga pemimpin kan? Ada ibu-ibu pengajian? Ayo kita berjamaah, itu udah ada imam. Ayo saya imam. Terang, kalau saya jadi imam, saya akan mengerti makmum saya. Saya akan mengerti orang-orang yang dipimpin. Saya tidak akan baca surat panjang-panjang. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sholat berjamaah, begitu habis sholat, dolin, amin, itu dalam hati suka bertanya-tanya. Saudara-saudara, ayat apa yang akan dibaca sang imam? Apakah surat-surat panjang? Ataukah surat-surat pendek? Begitu imam baca surat panjang, ini nggak kelar-kelar ya? Karena suka pengen bilang, bro, jangan kepanjangan bro. Karena suka ngelamun ya kalau lagi sholat tuh, apa bacanya panjang-panjang, apalagi nggak ngerti kita. Baca apa sih? Suka ada lagu berkumandang di kepala gitu kan? Apalagi kalau lagunya dari Taylor Swift, shake it up, shake it up. Jadi suka pengen goyang-goyang, merusak kehusuan sholat. Jadi aja kebayang Taylor Swift. Kebayang pahanya yang mulus kan? Langsung malah berdosa. Astagfirullahalazim. Makanya kalau saya jadi imam, saya paling baca kulhu sama ina atau ina al-kausar. Begitu walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad. Yes. Bagus. Anda imam yang mengerti makmum. Pak Ahok nggak ngerti ya? Jadi mualaf aja dulu Pak. Jangan bilang-bilang Pak Haji ya. Nanti saya di lagi Pak Haji yang belah tengah. Pak, kalau saya belah tengah mengingatkan pada seseorang nggak Pak? Nggak ya Pak? Tapi saya yakin Pak Ahok ini punya ilmu kebal nih, berani banget. Pak ini yakin ya kebal peluru ya. Jago pasti di zaman kecilnya seneng latihan kungfu ya. Bisa loncat-loncat gitu. Ya tapi sayang sekali ya, maksudnya sia-sia kalau Pak Ahok itu kebal ilmu, kebal tembak. Kalau yang dia lawan, Pak Ahok ini kan anti korupsi. Kalau yang dia lawan itu kebal hukum. Gaya ya materi politik saya. Gaya nggak? Nggak gaya ya? Tapi ngomong-ngomong soal pemimpin, saya kalau jadi pemimpin saya akan menghapus para pemimpin yang kalau di jalan raya suka pakai motor patroli polisi. Itu para pemimpin yang di jalan raya nggak mau ngantri, sama kayak ibu-ibu di resepsi kondangan, nggak mau ngantri, pengennya diduluin. Saya akan larang semua memakai forrider. Tapi saya curiga para pemimpin yang suka buru-buru di jalan itu bukan karena mereka belagu. Saya mah mau berbaik sangka aja ya. Saya mah yakin para pemimpin yang suka naik mobil dikawal forrider pengen buru-buru itu pasti pada kebelet. Pasti di jalan udah di ujung. Makanya aduh, gimana ini? Saya udah harus keluar ini. Ya udah kita panggil patroli polisi. Makanya kan ngaku buru-buru banget. Mau pada kemana sih? Jadi kalau Anda di rumah bertanya-tanya, itu para pemimpin yang di jalan buru-buru mau pada kemana sih? Santai aja. Jawabnya, mereka pada pengen ke WC. Kita kan kalau udah apalagi kalau udah di mobil, terus di ujung, wah digoyang-goyang, bahaya sekali. Jadi tolong dimaklumi saudara-saudara, kalau melihat mobil pejabat di jalan itu ya udah, daripada kita melihat pejabat cepet, enak kan? Jadi kasih jalan. Makanya semakin banyak pejabat yang dikawal, itu semakin banyak pejabat yang kebelet. Kebayang tuh udah wong. Apalagi jalan di Jakarta kadang-kadang suka ada yang bergelombang kan, wah digoyang-goyang gitu.
Jadi saran saya untuk menghilangkan para pemimpin yang suka dikawal patroli di jalan itu, Pak, para staf Bapak itu kasih aja mobil tunjangan jabatan, mobil yang ada toiletnya. Aman. Jadi nggak ada alasan lagi buru-buru. Mau kemana sih buru-buru? Mau silakan ke situ itu. Daripada buru-buru ya kan? Solusi saya cerdas nggak? Bener itu kebutuhan paling mendasar manusia. Kita tidak ingin kan masa ada pejabat lana. Astagfirullahaladzim, saya pernah ngomong di depan gubernur ngomong lagi. Pak jangan Nanti diangketin loh. Oh, di hak angket. Oh. Diangketin gara-gara ngomong. Kalau di hak angket saya begini dulu Pak, saya gini dulu deh Pak. Saya hak angket Bapak deh. Itu nggak berlaku lagi, soalnya sisirannya udah diubah. Oh, udah diubah sisirannya. Baguslah Pak. Karena sudah sadar itu telat tahun 90-an belakang itu. Pak, Bapak lain kali berdebat dengan Bapak yang itu bilang, potongan rambut lu nggak ini, lu ketinggalan zaman. Jadi kan nggak akan ada maki-makian gitu Pak ya. Saya ngomong apa lagi? Saya mau menutup dengan yang lucu, susah ya. Bagaimana kalau kita tutup dengan doa? Mari kita doakan semoga para pejabat tidak kebelet lagi di jalan. Mari kita doakan semoga Bapak Ahok kalau ada bapak-bapak pejabat yang bikin marah dia bisa narik napas. Amin. Istighfar Pak, istighfar. Maaf Pak, maaf. Saya ada target setiap satu stand up satu mualaf Pak. Tenang. Kalau mualafnya Pak Ahok, poin saya langsung naik Pak. Wah, level saya langsung diamond Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Karena saya ini hanya mencari ridho Allah ya. Sesungguhnya mencari ridho Allah itu lebih susah dibandingkan mencari ridho Roma atau ridho Sleng. Ridho Roma atau ridho Sleng tinggal di telepon ya. Mohon maaf sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Soleh Solihun. Aduh, saya hari ini betul-betul senang. Kenapa? Kalau di Pemda, tiap kali acara, tukang doanya itu sama orangnya. Saya sampai bisik-bisik mas sebelah Pak. Kenapa pilih dia doanya kok panjang banget? Terus saya dengerin doanya sama juga, kayak contekan aja tuh dia, contekan aja tuh. Udah gitu Bapak ngerti lagi Pak ya? Oh lain kali gue undang si Soleh aja deh. Nah itu Pak, bener Pak. Doanya pendek lagi kan, lucu lagi kan. Ya udah Bapak nanti mau baca syahadat di masjid saya aja Pak. Kalau baca doa kalimat syahadat, kok udah bisa dari SD SMP. Oh udah bisa. Udah bisa. Gue Pak. sekolah Islam. Kembali lagi di Stand Up Comedy. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat sore semua. Sore. Saya terima kasih diundang. Jadi memang Metro TV ini sangat peka. Kalau tadi komika yang pengen jadi pemimpin, ini pemimpin yang pengen jadi komika sebetulnya. Karena persiapan diimpis hak menyatakan pendapat bisa dipecat kan. Jadi sebagai seorang yang menghidupi keluarga harus mikir nih. Kalau dipecat dari gubernur, profesinya apa? Nah, ternyata profesi yang tetap seperti politisi masuk TV adalah salah satu adalah komika. Nah, makanya saya terima kasih banget nih. Cuma begitu saya sampai di sini, saya salaman di belakang kan sama komika-komika tadi kan. Saya jadi agak deg-degan sekarang. Kenapa? Kalau saya kagak lucu, pasti ditolak. Nggak jadi komika kan? Kalau saya terlalu lucu, pasti komika senior nih impeachment gua lagi tuh, hak menyatakan pendapat lagi tuh. Ini yang masalah. Dia jadi pejabat tuh saya nggak susah-susah banget dong. Syaratnya apa? Gampang. Kalau rakyat susah berobat, kasih KJS gitu ya. Yang jadi BPJS. Susah sekolah, ya kasih KJP. Betul nggak? Tapi kalau susah dapat jodoh, itu ada 2 kartu kita kasih biasanya. Itu beda, kartunya 2. Anda boleh pilih gitu ya. Kartu pertama apa? Ya, namanya itu KSS.
ya kan? Kamu salah sendiri. Ya dong. Salah sendiri lo mana gue tahu. Ini agak kejam dikit ini. Satu lagi apa? KDR. Kasian deh lu. Itu susah. Ini yang kedua. Orang bilang saya tukang ribut, tukang berantem. Enggak sebetulnya. Sebetulnya cuma terjadi selisih paham. Ini anak komputer kan? Semua komputer. Kalau beli laptop masih beli UPS, kira-kira marah nggak kalian? Laptop pakai UPS. Lucu kan? Oh enggak, ternyata saya ngerti sekarang. Kenapa laptop UPS mahal? Murah. Kalau yang ini, namanya apa nih? USB juga murah kan? Murah. Tapi kenapa jadi 6 miliar ini? Karena gini masalahnya. Laptop ada baterai kagak cukup. Beli laptop pasti minta beli USB juga kan? Nah kenapa mahal? Karena USB yang dibeli kemarin itu bisa berfungsi jadi UPS. Nah makanya di dunia kagak ada itu. Jadi pejabat tuh memang susah. Kayak tadi kan. Saya berpikir kalau di Kupang, kalau kita pakai kacamata rib, kata teman saya, langsung anak muda bilang gitu, wah om maksudnya tuh om tuh keren gitu loh. Om gitu kan. Terus saya juga pikir tadi kan, semua orang tiap pagi, tiap hari kalau enggak ke toilet itu pasti nggak sehat ya nggak. Jadi kalau ngomongin barang yang keluar dari kita sendiri itu apa sih yang nggak sopannya, gue bingung gitu loh. Itu kan barang alami yang semua orang punya. Aku pikir itu bahasa yang paling halus karena lu punya juga gitu kan. Kalau saya marahin, tapi ya jadi pejabat ya repot. Kalau saya marahin kamu sesuatu yang kamu nggak punya, boleh tersinggung. Aku ngeliatin sesuatu yang tiap hari lu lihat juga, kenapa lu tersinggung gitu loh. Ya itulah, kita jadi pejabat memang harus banyak belajar memang. Banyak hal kita mesti pelajari. Karena memang nasibnya ya begitu. Orang salah paham melulu kan. Saya dibilang marah-marah. Tadi gua ngakak-ngakak bilang marah-marah. Jadi memang susah. Kalau kamu pengen jadi pejabat itu gimana sih caranya, syaratnya? Syaratnya emang gak susah-susah banget. Anda cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu jadi pejabat itu. Pilnya itu agak gede gitu ya. Dia tulisannya PPG. Obat mereknya PPG. Apa tuh singkatannya? Dua arti juga. Satu pertama, pinter-pinter gom. Gitu ya. Jangan salah minum. Satu lagi, pura-pura gila. Nah, jadi tergantung nih. Kalau pejabat yang minumnya jadi pura-pura gila, ya itu kayak model saya tuh. Tapi kalau tablet yang kedua yang diminum, yang pinter-pinter gom, itu kayak oknum DPRD tuh. UPS dibeli gitu mah. Tapi yang pasti saya jadi pejabat itu lulusnya pas nilainya. Jadi pejabat tuh nggak boleh gila, masih sehat jasmani rohani dong. Ternyata aku tuh pas di bawahnya, lolos ke. Ya mudah-mudahan sore ini saya lagi pas juga lolos jadi komika. Terima kasih. Oke Pak, nih sudah ada profil-profil yang tadi calon-calon pemimpin dari stand up comedian Pak. Silakan Pak ditentukan. Ya udah, pilih deh. Pilih Pak. Arif, pesaing. Pesaing. Enggak. Oke. Soalnya apa lagi? Pesaing juga. Pesaing Pak, oke. Baca doa bahaya. Dede Kendar lagi. Tadi dari awal udah nyaingin gua loh tadi. Nggak jadi. Oke Pak. Ya gua pilih gua sendiri dah. Aja pilih.